Dunia yang kita tinggali ini nyatanya tidak selalu sehat. Terdapat beberapa masalah yang harus dicarikan solusinya. Masalah utama negara tertulis di dalam SDGs. Sudah tahukah kalian apa itu SDGs? SDGs merupakan rencana aksi global yang telah disepakati oleh berbagai negara sejak 2 Agustus 2015 yang terdiri dari 17 tujuan dan 169 sasaran. Salah satu goal dari SDGs adalah membangun kota dan pemukiman inklusif, aman, tahan lama, dan berkelanjutan yang tertuang dalam poin ke-11 yaitu Sustainable Cities and Communities. Salah satu targetnya adalah mengurangi dampak lingkungan perkotaan per kapita yang merugikan dengan memberi fokus perhatian khusus terhadap kualitas udara dan keberlanjutan permasalahan sampah kota hingga tahun 2030. Pada tahun 2018 lalu, lebih dari setengah penduduk dunia tinggal di kota. Lalu, pada tahun 2050, diperkirakan permukiman di perkotaan akan mencapai 6,5 miliar populasi, dan jumlah tersebut akan terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya. Bertambah jumlah penduduk serta aktivitas masyarakat yang beragam akan berbanding lurus dengan volume dan komposisi sampah yang akan dihasilkan. Penanganan sampah khususnya di kota-kota besar di Indonesia merupakan salah satu permasalahan perkotaan yang sampai saat ini merupakan tantangan bagi pengelola kota. Fakta tentang sampah nasional memang sangat meresahkan. Sebuah studi yang dirilis oleh McKinsey & Co dan Ocean Conservancy menyebutkan bahwa Indonesia berada di peringkat kedua penghasil sampah terbesar di dunia setelah Tiongkok, dengan estimasi sampah 0,42 sampai 1,29 juta metrik ton per tahunnya. Jika dikalkulasikan, satu orang rata-rata menghasilkan 700 kantong plastik per tahun. Berdasarkan fakta tersebut, permasalahan sampah di perkotaan masih menjadi salah satu permasalahan penting yang tidak kunjung juga ditemui akhir dari titik permasalahan. Pengurangan sampah dapat diwujudkan dengan adanya keterlibatan aktif dalam masyarakat maupun pihak pengelolaan sampah, sehingga dibutuhkan perubahan paradigma di mana pengelolaan sampah bukan hanya urusan pemerintah saja, namun adanya partisipasi aktif dalam masyarakat secara luas. Namun fakta di lapangan menunjukkan bahwa perkotaan di Indonesia masih mengandalkan pemerintah sebagai aktor utama dalam pengelolaan sampah. Salah satu solusi pengelolaan sampah berbasis partisipasi masyarakat adalah dengan penerapan bank sampah. Akan tetapi, sebagian besar bank sampah masuk dalam kategori kurang berhasil dalam melibatkan partisipasi masyarakat di dalamnya dan masih dikelola oleh pemerintah sebagai aktor utama. Hal itu disebabkan oleh masyarakat masih enggan untuk datang ke bank sampah karena malas dan tidak ada waktu untuk jauh-jauh datang hanya untuk mengantarkan sampah mereka. Ditambah lagi sistem pendataan yang masih konvensional yang membuat bank sampah terbilang tidak efisien. Padahal, dengan digitalisasi informasi dan penggunaan teknologi yang sedang hangat diterapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan tersebut. Dibutuhkan pengelolaan bank sampah yang terintegrasi dengan inovasi dan teknologi terkini, serta berbasis partisipasi masyarakat dan berkelanjutan. Apakah beberapa tahun sebelumnya terbayangkan bahwa layanan makan, pijat, shopping, dan lainnya bisa dengan mudah menerapkan metode antarjemput hanya melalui layar smartphone seperti sekarang ini? Jika memposisikan pada keadaan masa itu, tentu tidak terbayangkan, bukan? Masyarakat di era sekarang lebih tertarik dengan hal yang berkaitan dengan teknologi dan Internet of Things dengan alasan lebih mudah dan praktis. Bukankah akan menjadi solusi tepat dan cerdas jika hal tersebut diterapkan pada bank sampah yang kini masih beroperasi secara konvensional? Atas dasar tersebut, kami memberikan gagasan futuristik yang dapat menjadi solusi bagi permasalahan bank sampah perkotaan di Indonesia, yaitu BUNIK, Bank Sampah Unik dan Kreatif. BUNIK merupakan kepanjangan dari Bank Sampah Unik dan Kreatif. Lalu, bagaimana aplikasi BUNIK bekerja? BUNIK akan menjadi perantara penghubung antara nasabah bank sampah dengan rumah bank sampah. BUNIK menyediakan beberapa fitur, seperti BUPIK, fitur penjemputan sampah, BUCash, rekening bank sampah, BUSTOR, penjualan hasil daur ulang sampah dan barang-barang bekas yang telah diolah di rumah bank sampah, BGuide and Info, panduan pemilihan sampah dan informasi terkait kondisi sampah terkini, serta BILOG, informasi sebaran bank sampah yang ada di suatu kota. Masyarakat diwajibkan untuk terlebih dahulu memilah sampah yang dihasilkannya. Sampah yang dihasilkan akan dipilah berdasarkan sampah organik dan sampah anorganik. Kemudian, sebagaimana ojek yang kini menjemput pelanggannya, BUNIK hadir dengan salah satu fitur penjemputan sampah.
Nasabah bank sampah akan menggunakan fitur tersebut yang mana nantinya masyarakat yang memberikan sampahnya akan mendapatkan saldo sesuai dengan jenis dan jumlah sampah yang disetorkan. Saldo tersebut dapat ditukarkan dengan saldo e-money, token listrik, sembako, dan lain sebagainya. Untuk fitur penjemputan sampah ini hanya ada di hari Selasa, Kamis, dan Sabtu demi efektivitas dan efisiensi ongkos transport. Pada mulanya, masyarakat mengajukan pengajuan penjemputan melalui aplikasi Bunik dengan menginput waktu penjemputan, alamat penjemputan, dan memilih jenis sampah yang akan diangkut. Saat penginputan oleh user, maka sistem akan langsung mengolah dan data tersebut akan diterima oleh pihak bank sampah berupa notifikasi dan peta lokasi user. Notifikasi dan lokasi user akan diterima oleh pihak penjemput dan akan dilakukan konfirmasi terkait waktu penjemputan, alamat, jenis sampah, dan estimasi volume sampah. Kemudian petugas akan menjemput sampah sesuai lokasi dan melakukan penimbangan. Setelahnya, sampah dibawa oleh petugas ke rumah bank sampah. Ketika transaksi selesai, user akan mendapatkan saldo yang secara otomatis masuk ke akun Bukeshnya masing-masing. Di rumah pengolahan nantinya sampah akan diolah menjadi kerajinan yang memiliki nilai jual, pupuk, dan lain sebagainya. Bunik diharapkan dapat diintegrasikan dengan teknologi lainnya, seperti insenerator yang mengubah sampah menjadi listrik, sehingga sampah yang benar-benar tidak bisa diolah di rumah bank sampah bisa dikonversikan menjadi energi listrik. Jika hal itu terwujud, tentunya dapat mengatasi sampah khususnya di daerah perkotaan. Dengan optimalisasi bank sampah dan integrasi dengan teknologi lainnya, tentu dapat mengurangi sampah yang menumpuk di TPA. Sampah-sampah yang dibuang di TPA hanya berupa sampah B3, sisa pembakaran, dan logam, sehingga dapat memperpanjang umur TPA dan dimanfaatkan menjadi daerah penghijauan.